Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 11 Maret. Sebuah insiden kekerasan terjadi saat kapal ikan tongkang Pingtong Zhenming yang 368 ditambatkan di Pelabuhan Mauritius untuk menjalani reparasi. Kapten bermargali yang berasal dari Taiwan digebuk oleh beberapa ABK Indonesia yang berada di atas kapal. Kasus ini baru terungkap setelah rekaman video tersebut beredar viral di internet. Perusahaan kapal menyatakan bahwa kapal menderita sejumlah luka di bagian wajah dan akan kembali ke Taiwan pada minggu ini. Suasana di dalam kapal mencekam saat beberapa ABK adu mulut dengan kapten. Tiba-tiba ada yang menonjok wajah kapten, kemudian disusul oleh ABK lainnya. Kapten Lee tidak berdaya melawan, bahkan dipukuli hingga terpaksa minta maaf. 有带他去医院做检查之类的吗？他现在的伤势还 OK 吗？还 OK，就是应该还是还有点红肿，就是眼睛这部分。 Kasus ini baru terungkap setelah video diunggah oleh ABK yang menyaksikan kejadian tersebut. Kapal ikan tongkang Zhenming yang 368 berlabuh di dermaga Louis di Mauritius tanggal 7 untuk direparasi. Tak puas atas perlakuan kapten, beberapa ABK Indonesia yang sedang berpesta miras dalam acara perpisahan rekannya yang segera mengakhiri kontrak kerjanya, tiba-tiba main tangan. Kapten ini telah menjalani perawatan dan diperkirakan akan kembali ke Taiwan minggu ini. Kapten senior lainnya mengatakan, berhubung ada banyak awak kapal, terlepas dari apakah mereka warga asing atau Taiwan, manajemen harus dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu protes. Dijen Perikanan telah mengirim petugas untuk menyelidiki dan jika terbukti, ABK yang terlibat kekerasan akan dilarang bekerja di atas kapal ikan Taiwan. Umat Muslim di Taiwan akan menyambut hari pertama Ramadan tanggal 13 Maret esok. Namun seiring kenaikan harga barang, banyak umat Muslim yang harus berpikir dua kali sebelum membeli makanan. Harga beras dan daging di Indonesia meningkat tajam akhir-akhir ini. Demikian juga dengan harga kurma yang menjadi pilihan favorit untuk berbuka puasa. Pengunjung pasar di Jakarta semalam menjelang Ramadan tampak sepi. Sambil pilah-pilih, warga di depan toko harus berpikir dua kali untuk membeli keperluan mereka karena harga barang dewasa ini melonjak tajam. Saya kaget malah, kok jadi naik? Semua naik, semua. Semua. Ayam biasa 55, sekarang 60. Telur juga, minyak juga, apalagi beras. Saya sudah susah deh untuk beli beras. Nasi dan daging ayam merupakan santapan umum warga Indonesia. Namun akibat merosotnya produksi beras seiring minimnya curah hujan tahun lalu, harga beras pun melonjak. Harga beras eceran bulan Februari naik 19,28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang turut mendongkrak harga daging ayam. Pedagang pun mengeluh tingginya harga daging membuat dagangan mereka tidak laris. Aduh, daging ayam ini udah kelewat mahal. Udah terlalu melebihi hari-hari sebelum-belumnya tahun Lebaran tahun kemarin. Mesir juga menghadapi tekanan harga menjelang Ramadan. Di masa lalu, warga Muslim Mesir biasanya membeli kurma dalam jumlah besar sebelum puasa. Namun harga kurma tahun ini melonjak, warga pun terpaksa memangkas jumlah yang dibeli. Front awan tiba pada hari ini. Cuaca di seluruh wilayah menjadi tidak stabil. Suhu menjelang malam di kawasan utara dan timur laut akan beralih dingin. Curah hujan signifikan juga akan turun di wilayah sentral ke utara. Salju juga berpeluang turun di area pegunungan di atas ketinggian 3.500 meter. Hamparan salju di depan mata menjadikan panorama mempesona. Akumulasi salju di stasiun pengamat cuaca Yusan tanggal 10 pagi mencapai 1 cm. Seiring pergerakan sistem awan Huanan ke arah timur, CWA memperkirakan bila kadar uap air dan suhu mencukupi, embun salju atau salju sporadis berpeluang turun di area pegunungan di atas 3.500 meter hingga Selasa. Front awan yang tiba pada hari Senin berpotensi mencapai level massa udara dingin kontinental. Cuaca di berbagai tempat menjadi tidak stabil. Selain curah hujan kentara di wilayah sentral ke utara, kawasan selatan juga berpeluang mendapat curah hujan signifikan. Gelombang angin monsun timur laut atau massa udara dingin kontinental ini diprediksi akan memengaruhi Taiwan hingga Rabu. Namun front awan berikutnya akan tiba pada hari Jumat dan Sabtu. Skandal zat aditif Sudan Merah kian meluas. Sebuah batch produk bubuk cabai impor sebanyak lebih dari 20.000 kg di Kaohsiung ditemukan mengandung pewarna Sudan Merah dan telah beredar di 9 kota dan kabupaten. Mencakup Taipei dan Nantou, termasuk perusahaan Golden Howard Foods yang merintis usahanya lewat produk saus sate yang disetor ke sejumlah toko makanan ringan dan syabu-syabu di seluruh Taiwan.
Tanggal 10, Biro Kesehatan Kota Taipei menerima laporan dari Biro Kesehatan Kota Kaohsiung bahwa lebih dari 20 kg bubuk cabai yang diimpor perusahaan Ginzan Internasional ditemukan mengandung pewarna sudan merah dan disalurkan ke perusahaan Ichan di Kota Taipei yang telah memproduksi 50 bungkus bubuk cabai Erjingtiao untuk dijual kepada pelanggan perorangan. 该公司使用该原料分装成2金条辣椒细粉，每包600克，总共50包，已全数销售于不特定散客。 Bukan cuma itu, bubuk cabai bermasalah ini juga dijual ke perusahaan Xinfu Hua Food di Nantou. Biro Kesehatan menyita bahan baku yang hanya tersisa 13 kg. Hampir 9.000 kg lainnya telah dibuat menjadi 55 produk termasuk saus sate yang disalurkan ke toko makanan ringan di seluruh Taiwan. 以不保系来讲的话，是到小吃店、跟餐厅，还有盘上一些的那个小型火锅店。是全省吗？还是？是全省的。 Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menegaskan importir ilegal telah dilarang mengimpor selama 3 bulan. Tergantung situasi keseluruhan saat itu, importir ilegal bahkan mungkin akan dilarang mengimpor di kemudian hari. Musim bunga sakura yang berlangsung selama sebulan di Alishan dimulai tanggal 10. Walau menjumpai masa udara dingin kontinental pada akhir minggu pertama, jumlah wisatawan yang datang tidak sedikit. Di antaranya Sakura Somei Yoshino yang dijuluki sebagai Raja Sakura dan berada di depan kantor pengelola Taman Nasional Alishan telah mekar 10 hari lebih awal dan menarik minat pengunjung untuk berfoto bersama. Musim bunga sakura di Alishan dimulai tanggal 10. Dijuluki Raja Sakura, Sakura Somei Yoshino yang berada di depan kantor pengelola telah mekar lebih awal. Sakura Somei Yoshino di Alishan dipangkas akibat terserang wabah 3 tahun lalu. Setelah dirawat oleh pakar botani, pohon ini telah pulih ke kondisi semula. Selanjutnya Sakura Oshima dan Sakura Gunung akan mulai bermekaran. Walau terpengaruh oleh masa udara dingin pada akhir pekan pertama, suhu dingin ini tidak menyurutkan minat pengunjung yang datang untuk menikmati panorama sakura. Kontrol lalu lintas akan diterapkan selama sebulan seiring musim sakura di Alishan. Pada akhir pekan dan liburan Chengbeng, mobil berukuran kecil dilarang lewat dari pukul 6 hingga 11 pagi. Warga yang hendak menikmati pemandangan bunga dapat menggunakan sarana antar jemput. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan pameran seni digital di Dubai. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.